Saya Dini Istiqomah akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya pembentukan urin pada sistem urinaria. Sistem urinaria ialah sistem organ yang memproduksi, mengalirkan, serta menyimpan urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Pada proses filtrasi, sekitar 20% darah akan melewati ginjal untuk disaring guna menghilangkan zat sisa metabolisme serta menjaga kestabilan pH darah dan kadar darah. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus akan menyaring air, garam, glukosa, urea, dan zat sisa lainnya agar dapat melewati kapsula Bowman. Hasil dari penyaringan ini dinamakan dengan urin primer. Selanjutnya akan terjadi proses reabsorpsi atau penyaringan ulang. Sekitar 63 galon melewati proses filtrasi dan sebagian besar akan diserap kembali di tubulus proximal, tubulus distal, dan tubulus collectivus sebelum akhirnya dikeluarkan oleh tubuh. Air, glukosa, garam, natrium, dan nutrisi lainnya akan diserap oleh kapiler darah yang mengelilingi tubulus. Selanjutnya air akan bergerak melalui proses osmosis dan hasil dari proses ini dinamakan dengan urin sekunder. Terakhir, pada proses augmentasi beberapa zat akan mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus collectivus sebagai tempat penyimpanan sementara urin. Urin kemudian akan mengalir ke bagian tanah ginjal yang biasa disebut dengan panggul. Setelah itu, urin akan dialirkan melalui ureter dan pada akhirnya akan disimpan di kandung kemih. Setelah itu, urin akan mengalir melalui uretra dan kemudian akan dikeluarkan pada saat kita sedang membuang air kecil. Saya Aulia akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada sistem urinaria. Yang pertama di sini ada ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyeimbangkan cairan tubuh dan juga untuk mengeluarkan sisa zat yang terdapat di dalam tubuh. Kemudian di sini ada kapsula suprarenal dan kemudian di sini ada aorta abdominal berfungsi untuk membawa dan menyaring zat-zat yang terdapat pada dalam darah. Kemudian di sini ada inferior vena cava berfungsi untuk mengeluarkan darah pada ginjal untuk dibawa ke jantung. Kemudian di sini ada uretra berfungsi untuk menyalurkan urin untuk ditampung di kandung kemih. Kemudian di sini ada kandung kemih berfungsi untuk menyimpan atau menampung urin. Kemudian di sini ada uretra. Uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin. Di dalam uretra terdapat cincin otot yang bertugas menjaga urin agar tidak bocor. Saya akan menjelaskan alat dan bahan yang dipakai untuk membuat sistem urinaria. Yang pertama yaitu alat cutter, gunting, pensil, kuas, dan palet. Dan selanjutnya yaitu bahan, yaitu kardus bekas, styrofoam, cat sisa, selang bening, botol minuman bekas, slow tip, double tip, lem, corong, dan kawat. Saya Muhammad Amin Firdaus akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan bagian ginjal. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Buat pola pada kardus dan styrofoam menyerupai bentuk ginjal. Buat juga pola pada styrofoam menyerupai bentuk kapsula suprarenal. Lalu, gunting kardus dan styrofoam sesuai pola yang telah digambar. Ambil salah satu styrofoam yang berbentuk ginjal untuk dikerik bagian dalamnya guna dijadikan sebagai bahan bagian dalam ginjal. Cat kardus dengan menggunakan cat warna merah hati untuk digunakan sebagai bagian luar ginjal. Cat styrofoam yang sudah dikerik bagian dalamnya untuk membuat struktur bagian dalam ginjal dengan menggunakan cat warna merah muda dan merah tua sebagai tenangnya. Cat juga styrofoam yang berbentuk kapsula suprarenal dengan menggunakan warna kuning muda. Jangan lupa untuk mengeriknya sebelum dicat dengan menggunakan kuku agar terlihat bertekstur. Jemur kardus dan styrofoam yang sudah dicat di bagian bawah di bawah sinar matahari. Setelah kering, rangkai bagian ginjal dengan meletakkan styrofoam di bagian dalam kardus dan menempelkan kardus sebagai bagian luarnya. Terakhir, tempelkan styrofoam dengan bentuk kapsula suprarenal di bagian atas kedua ginjal. Saya Keisha Rahma akan menjelaskan bagian aorta dan inferior vena cava. Untuk bagian aorta, warnai selang 2 bening dengan panjang 1 meter menggunakan selotip berwarna merah.
Untuk bagian vena cava menggunakan selotip warna biru dengan cara melilitnya secara spiral. Gunting selang sekitar 15 cm lalu beri lubang pada tengahnya. Masukkan selang sisa ke dalam lubang pada selang yang berkurang 15 cm. Lalu bagi selang yang terpanjang menjadi 12 bagian yang sama dengan cara mengguntingnya pada bagian tengahnya. Juga perlu warnai bagian terbelah selang yang masih berwarna bening dengan menggunakan selotip warna merah dan biru. Setelah itu masukkan kawat ke dalam selang. Saya Rijal Muhammad Bijaksana. Di sini saya akan menjelaskan tentang ureter, kandung kemih, dan rangkaian-rangkaiannya. Untuk ureter menggunakan selang bening masing-masing dengan ukuran 500 cm. Lalu masukkan kawat pada dua selang tersebut. Untuk bagian kandung kemih menggunakan corong berwarna pink. Untuk rangkaiannya, yang pertama tempelkan ginjal secara berhadap-hadapan. Yang kedua tempelkan selang aorta dan vena cava ke pinggir dalam ginjal yang berhadapan dengan memasukkan kawat yang tepat pada selang tersebut. Yang ketiga, buat lengkungan pada bagian bawah selang aorta dan vena cava yang sudah terbelah dan sehingga kedua selang tersebut berada di bagian luar kantung kemih. Lalu tempelkan juga selang ureter ke pinggir ginjal yang berhadapan dengan memasukkan kawat pada masing-masing selang. Lalu masukkan bagian bawah kedua selang ureter ke dalam corong berwarna pink. Yang terakhir, tusukkan kawat pada bagian bawah selang ureter, aorta, dan vena cava di atas alas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami dalam masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.